Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Air Story. Di video kali ini ada sebuah cerita horor tentang kuburan Sundul Bolong. Bagaimanakah keseraman kisahnya? Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini. Suara burung gagak seperti alarm alam bahwa matahari sudah waktunya tenggelam. Angkasa pun sudah berubah hitam. Hari sudah gelap rupanya. Di desa yang terletak di lereng pegunungan itu, sudah tak tampak aktivitas penduduk. Mereka sudah masuk ke dalam rumah. Entah apa yang mereka lakukan. Dari luar hanya terlihat sinar lampu redup yang berasal dari lampu minyak. Sinar ala kadarnya menyelinap keluar dari celah bilik bambu yang mereka tinggali. Sesekali goyangan dahan pepohonan yang tertiup angin membuyarkan kerumunan serangga yang bersembunyi di baliknya. Hening dan sunyi. Seperti itulah suasana di pedesaan saat malam mulai merangkak. Di jalan setapak menuju arah perkampungan penduduk, masih tampak tergenang air sisa hujan tadi siang. Jalan yang hanya merupakan hamparan tanah bergelombang membuat penggunanya kesulitan. Terlebih saat terkena hujan seperti ini. Beberapa saat kemudian, dari balik semak belukar terlihat seberkas cahaya bergerak menerobos kerumunan serangga malam yang berterbangan. Cahaya itu berasal dari obor yang dibawa oleh seorang tua rentah. Jalannya tergopoh-gopoh seperti dikejar sesuatu. Tanpa alas kaki, terus saja dijejakkan kakinya ke bumi. Suara genangan air yang diinjaknya menjadi melodi pengiring bagi seseorang yang tak tahu sedang menuju kemana. Nafasnya terengah dan keringat juga sudah tampak berulang kali menetes dari pelipis keriputnya. Tiba-tiba saja, pergelangan kakinya terantuk sesuatu. Akar beringin tua berhasil membuat pria tua itu terjatuh. Kepalanya terbentur batu nisan dengan keras, bibirnya meringis dan matanya sedikit terpejam. Seketika lumpur berair melumuri baju dan sarung pak tua itu. "Duh Gusti," gumamnya. Dengan sedikit menahan rasa sakit, dia beranjak bangkit. Dilihatnya sekeliling, dari kanan ke kiri. Tampaknya dia sudah sampai di tempat yang diinginkan. "Martini, hentikan kelakuanmu, Nduk. Tenanglah kamu di sana. Biarlah Gusti Allah yang menegakkan keadilannya," katanya sambil memegang batu nisan. Dia sekarang berada di samping kuburan yang tidak ada tulisan namanya. Kuburan itu berada di bawah pohon beringin tua, dan hanya satu-satunya di tempat itu. Keadaannya yang tak terawat menambah kesan angker tempat itu. Angin tiba-tiba saja bertiup kencang dan hujan pun mulai turun. Diajaknya serta gemuruh petir yang menggelegar dengan seenaknya. Pak tua itu menggigil kedinginan, tapi tak melepaskan genggamannya dari batu nisan. Mulutnya tak henti-hentinya menyebut nama Martini. Sembari komat kamit, dia ingin menyampaikan sesuatu kepada sang pemilik makam itu. "Aku sudah tahu siapa yang membunuhmu. Biarkan hukum yang memberikan keadilan untukmu. Jangan kamu kotori jiwamu dengan urusan dunia yang sudah kamu tinggalkan, Cahayu," ucapnya. Tak ada jawaban dari arah manapun. Yang terdengar hanyalah suara jatuhnya tetesan air hujan, diiringi petir yang membahana. Tiba-tiba, bulu kuduknya mulai berdiri. Semak belukar yang tadinya diam sekarang bergerak ke sana kemari tak karuan. Berpuluh-puluh daun beringin berjatuhan menimpa kuburan angker tersebut. Suara lolongan anjing serigala hutan seakan menyambut sesuatu yang gaib. Remang-remang dilihatnya dari balik pohon. Seseorang dengan rambut panjang menutupi muka. Dia mengenakan kain yang membalut dada sampai ke betisnya. Kulitnya pucat, dari badannya tercium bau busuk yang luar biasa. Kedua tangannya hampir mengelupas sampai terlihat dagingnya.
Perut wanita itu mengeluarkan darah yang terus memancar, seperti tertembus benda tajam. Darah itu mengalir sampai ke mata kakinya. "Martini," kata Pak tua itu dengan sedikit gemetar. Sosok berlumuran darah itu ternyata dikenalinya sebagai Martini, cucunya yang tewas 3 bulan yang lalu. Mayatnya ditemukan di bawah pohon beringin itu, dengan tombak bambu yang menembus punggung sampai perutnya. "Ini kakekmu." "Sudahlah, Nduk Cahayu, biar kakek yang mencari keadilan. Tenanglah kamu di alam sana," ucap Pak tua itu. Hantu yang dinamakan Sundel Bolong itu hanya menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sambil mengeluarkan suara tawa yang membuat bulu kuduk semakin berdiri kokoh. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah rumah yang lumayan besar, terbuat dari kayu dan berbentuk joglo, terdengar sebuah pertengkaran. "Pokoknya kamu harus kuliah di kota. Bapak nggak ingin kamu cepet-cepet nikah," kata seorang bertubuh sedikit gemuk sambil berkacak pinggang. "Saya nggak mau kuliah, Pak. Pengen nikah saja. Lagian, ibu lagi sakit. Siapa yang ngurus nanti?" jawab gadis bermata sipit, berambut sebahu yang bernama Anita. "Kamu kira enak apa hidup berumah tangga itu? Lagian, kamu itu masih bau kencur. Masih pengen senang-senang," kata Juminto, ayah kandung Anita. Anita yang merupakan gadis kampung menolak untuk dikuliahkan di kota. Dia ingin segera menikah dengan pujaan hatinya. Dalam pikirannya, setinggi apapun dia bersekolah, toh cepat atau lambat akan menjadi ibu rumah tangga pula. Dia memang tidak memiliki impian yang muluk-muluk. Bisa mengabdi kepada kedua orang tuanya saja sebenarnya sudah lebih dari cukup. Apalagi kondisi sang ibu tidak mungkin ditinggalkan. Ibunya, Soekarti, akhir-akhir ini memang sakit-sakitan. Hal itulah yang membuat Anita enggan untuk ke kota. Perdebatan mereka berlangsung cukup lama. Sang bapak sebenarnya ingin putri sematawayangnya itu mampu mengenyam pendidikan yang tinggi dan mendapatkan kehidupan yang layak di kota, tidak terjebak di kampung miskin seperti ini. Tapi ternyata tak seperti yang diharapkan. Dia malah pengen cepet-cepet nikah. Sang ibu yang sedari tadi mendengarkan suara ribut-ribut itu, akhirnya dia pun keluar dan mencoba mendamaikan mereka. Tubuhnya yang masih lemas dipaksa menghampiri suami dan putrinya. "Sudahlah, Pak. Jika Anita pengen menikah, kabulkan saja. Toh suaminya bisa bantu-bantu bapak di kebun nantinya," kata Soekarti sambil sedikit terbatuk. Walau istrinya berkata demikian, Juminto pada awalnya tetap kekeh ingin mengirimkan putrinya ke kota. Sedangkan Anita juga tak mau kalah kerasnya. Di akhir katanya, Anita mengancam akan kabur dari rumah jika bapaknya tetap ingin dia kuliah. Mendengar ancaman Anita, Juminto dengan terpaksa mengurungkan niatnya dan mengabulkan permintaan putrinya. "Baiklah, bapak kabulkan, tapi dengan satu syarat. Suruh calon suamimu itu mengurus kebun bapak yang ada di dekat kuburan Sundel Bolong itu. Jika dia berhasil memberikan hasil yang memuaskan, bapak akan langsung menikahkan kalian," ucapnya. Anita terkejut. Begitu pula sang ibu. Mengapa Juminto mengajukan syarat yang begitu konyol? Kebun yang berada di tempat itu sudah lama tidak digarap. Penyebabnya sudah bisa diperkirakan, yaitu letaknya yang berada tidak jauh dari kuburan angker, kuburan Sundel Bolong. Begitulah orang-orang kampung menyebutnya. Sebutan itu bukanlah tanpa alasan. 7 hari setelah Martini dikubur di sana, dia bangkit dengan sosok yang menyeramkan. Rambutnya terurai menutup muka dan punggung sampai perutnya memancarkan darah segar. Karena itulah dia disebut dengan hantu Sundel Bolong. Di awal kemunculannya, hantu Sundel Bolong itu menakut-nakuti warga.
terutama yang dekat dengan area kuburannya. Terakhir, yang membuat kenapa ladang milik Juminto tidak digarap lagi adalah Jatmiko, seorang buruh tani yang ditugasi menggarap ladang tersebut, ditemukan tewas mengenaskan. Mukanya hancur, dan di punggungnya tertancap tombak yang terbuat dari bambu. Dari sana tersebarlah gosip bahwa hantu Martini yang disebut hantu sundel bolong sekarang menebar dendam. Barang siapa yang mendekati makamnya, maka akan dibunuh. Anita yang tahu karakter bapaknya merasa tidak mungkin lagi beradu argumen. Ini adalah salah satu kesempatan dia untuk bisa menikah dengan kekasihnya. Tapi, apakah Mas Bagus mau menerima persyaratan itu ya? Pikir Anita dalam hati. Malam itu, Anita tak bisa tidur. Pikirannya melayang-layang tak karuan. Bagaimana jika Bagus tidak mau menerima persyaratan itu? Bisa gagal dia jadi pengantin. Yang paling menakutkan, bagaimana jika hantu sundel bolong itu membunuh calon suaminya? Dipejamkan matanya erat-erat sambil membayangkan hal yang lain, namun tetap tidak bisa. Berulang kali dia mengubah posisi tidurnya, tetapi tetap tidak mampu mengundang kantuk. 1 jam, 2 jam sudah berlalu dari dia mulai beranjak tidur. Sampai waktu menunjukkan jam 3 pagi, akhirnya dia terlelap. Gambar buram sudah mulai nampak di benak Anita. Dia mulai bermimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat sang kekasih sudah mengenakan pakaian pengantin. Oh, sungguh gagah sekali kekasihku. Dengan pakaian adat Jawa dan keris terselip di pinggangnya, membuatnya tampak bak ksatria. Ketika gadis belia itu hendak menghampiri calon suaminya, tiba-tiba saja seorang nenek menghalangi langkahnya. "Tamu duduknya di sebelah sana ya, Nduk," kata nenek itu sambil menunjuk ke arah pojok ruangan. Anita terkejut. Seharusnya dia yang jadi pengantinnya. Tapi kenapa dia disuruh duduk bersama para tamu? Kalau bukan dia, lalu siapa? Tak lama kemudian, seorang perempuan cantik yang juga mengenakan pakaian pengantin adat Jawa memasuki ruangan itu. Dia berjalan pelan-pelan dan berakhir di samping sang mempelai pria. Anita melongo seakan tak percaya. Sekali lagi, dia berusaha menghampiri sang mempelai, tapi kembali seorang nenek menarik tangannya. Kali ini dengan kasar dan sedikit membentak. "Jangan mengganggu, cepat, kembali ke pojokan," bentaknya. Anita berontak, meronta, dan berusaha melepaskan diri dari tekanan perempuan itu. Usahanya pun berhasil, dan ketika terlepas, dia langsung menyongsong sang pengantin wanita. Refleks, dia menjambak dan menampar sang pengantin sampai terjatuh. Tidak puas hanya di situ saja, dia kembali ingin mendaratkan telapak tangannya ke pipi pengantin wanita itu. Tetapi ketika dia mau melancarkan aksinya, sang pengantin berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok yang menjadi gunjingan warga kampung. Hantu sundel bolong. Wajah Anita yang tadinya beringas menjadi pucat pasi seperti mayat. Anita berteriak. Dia terbangun jam 5:30. Tidak ada yang mendengar jeritnya itu. Sang ibu mungkin berada di belakang rumah, sedang menghirup udara segar seperti biasanya. Sedangkan sang ayah sudah pergi ke peternakan ayam yang berjarak 500 meter dari rumah. Gara-gara memikirkan hal aneh, aku jadi mimpi menakutkan, gumamnya sambil berjalan menuju kamar mandi. Setelah menyelesaikan tugas rumah, Anita berpamitan kepada ibunya untuk menemui Bagus. Dengan mengenakan baju kotak-kotak berwarna biru serta rok panjang coklat, gadis muda itu berjalan keluar rumah menuju tempat sang kekasih berada. Rumah Bagus memang tidak seberapa jauh, namun jalan yang berupa tanah dan terjal sedikit memakan waktu untuk sampai di tempat tujuan. Di perjalanan, dia juga berpapasan dengan penduduk sekitar yang sedang menjalankan aktivitasnya di ladang. Malumlah, semua penduduknya hanya tahu bertani sebagai cara melangsungkan hidup mereka. "Mau kemana, Neng?" tanya salah seorang yang dijumpai Anita.
Mau ke rumah Mas Bagus, Pak, jawabnya dengan sopan. Laki-laki yang ditemui Anita itu lalu berkata bahwa jalanan ke arah sana sedang ramai, mungkin sulit untuk bisa lewat. Keramaian itu diakibatkan bahwa telah jatuh korban lagi. Kali ini adalah Pak Tarmizi. Dia tewas dicekik di dekat kuburan Sundel Bolong. Keterlaluan, padahal Tarmizi adalah kakeknya sendiri. Tapi dijadikan korban juga, kata lelaki itu sambil berlalu pergi. Tarmizi adalah kakek dari mendiang Martini, perempuan yang kini menjadi Sundel Bolong itu. Anita tetap melanjutkan perjalanannya ke rumah Bagus. Memang di perjalanan dia menjumpai banyak orang yang searah dengannya. Mungkin karena ingin melihat kondisi Tarmizi, korban keganasan si Sundel Bolong itu. Setelah beberapa menit, Anita melihat banyak orang bergerombol berdesak-desakan memadati sebuah rumah. Namun tidak semua orang dia kenali, sehingga siapa Tarmizi pun tidak dikenalnya. Dia tidak berniat untuk ikut berdesak-desakan dengan warga kampung, karena memang bukan itu tujuannya. Sampai perhatiannya teralihkan oleh seorang perempuan tua renta yang menangis terseduh-seduh. Dari arah depan dia berjalan. Kedua tangannya digandeng oleh seorang pemuda. Rupanya dia hampir tak kuasa menahan sedih, sehingga untuk berjalan pun dia hampir tak sanggup. Wanita itu yang tadi malam ada di mimpiku. Dalam hati Anita berkata demikian. Rasa kagetnya tak sadar membuat langkahnya terhenti. 10 detik dia berdiri terpaku, melihat si wanita tua itu terisak-isak sambil memeluk jenazah seseorang. Karena penasaran, dia bertanya kepada salah seorang penduduk. Katanya, wanita itu bernama Waliem, dan yang meninggal itu adalah suaminya, Tarmizi. Lalu kenapa dia bisa mampir di mimpi Anita? Padahal dia tidak pernah berjumpa sekalipun sebelumnya. Tiba-tiba Anita juga mengingat Sundel Bolong yang tadi malam juga hadir di mimpinya itu, dan bulu kuduknya pun mulai berdiri. Anita secepat kilat meninggalkan tempat itu dan langsung menuju rumah Bagus yang tinggal beberapa puluh meter lagi. Sang kekasih sudah nampak di depan sana, pulang dari ladang dan hendak melihat Tarmizi. "Bang, ada hal yang ingin aku bicarakan," kata Anita. "Bentar ya, Neng. Abang mau melayat dulu. Tunggu dalam rumah saja sama ibu," kata Bagus. Anita menuruti kata-kata Bagus dan langsung masuk ke dalam rumah. Di sana dia berjumpa dengan calon ibu mertuanya dan berbincang ringan sambil menikmati singkong rebus yang baru saja diangkat. Di dalam rumah yang sederhana itu tidak ada kursi buat menyambut tamu, hanya tikar yang digelar di ruang tamu. Di sampingnya teronggok padi sisa panen kemarin. Lantai yang masih berupa tanah itu semakin memberikan kesan primitif. Dalam perbincangan itu, Anita juga menanyakan mengenai Tarmizi yang baru saja tewas. Dalam ceritanya, Anita mengetahui sedikit tentang riwayat Martini yang sekarang menjadi Sundel Bolong itu. Martini merupakan cucu dari Tarmizi dan Waliem. Kedua orang tuanya merantau ke Kalimantan, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Konon kabarnya, mereka juga telah meninggal akibat kecelakaan. Martini mempunyai saudara kembar bernama Martina, tapi dia memiliki gangguan mental. Saudara kembarnya itu sudah lama dipasung karena sering mengamuk. Sampai sekarang, siapa yang membunuh Martini belum bisa diketahui. Karena itulah dia penasaran dan menjadi hantu Sundel Bolong, kata Sulastri, ibunya Bagus. "Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan Martini, Bu?" Anita mencoba ingin tahu lebih dalam. Tidak ada yang tahu pasti apa yang dilakukan Martini dalam hutan. Tahu-tahu dia ditemukan tewas di bawah pohon beringin tua dengan kondisi yang mengenaskan. Punggungnya tertancap tombak bambu yang tembus sampai ke perutnya. Dan atas permintaan Tarmizi dan Waliem, Martini dikuburkan di sana, tempat dia meregang nyawa, jawab Sulastri. Semakin lama semakin menyeramkan topik pembicaraan mereka. Anita menjadi semakin ragu. Kekasihnya mau menerima persyaratan yang diajukan bapaknya.
Akhirnya dia pun mengurungkan niatnya untuk memberitahu Bagus mengenai hal tersebut. Apalagi tadi sudah ada lagi korban yang tewas di tangan si sundel bolong itu. Mungkin jika situasi sudah agak tenang, baru dia mengatakannya. Saya pamit saja dulu, Bu. Mas Bagus sepertinya kecapean. Aku tak ingin mengganggunya. Anita pamit pulang. Loh, katanya ada yang ingin dibicarakan, tanya ibunya Bagus. Anita kemudian berkelit bahwa itu hanyalah alasan untuk bertemu dengan Bagus, katanya. Setelah Sulastri memberikan bungkusan yang isinya 5 buah singkong rebus, dia pun mengantar Anita ke depan rumah. Salam buat Mas Bagus ya, Bu, kata Anita. Setelah mencium tangan Sulastri, Anita bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, dia sudah tidak melihat ada kerumunan orang. Mungkin mereka semua sudah selesai menguburkan jenazah Pak Tarmiji, pikirnya. Mengetahui rumah Tarmiji sepi, entah pikiran dari mana, dia berniat melihat-lihat rumah almarhum. Dikelilinginya hunian yang berdinding kayu itu. Rumah yang tak begitu besar membuatnya tak sampai 5 menit sudah selesai. Namun pandangannya tanpa sadar tertuju pada sebuah bangunan kecil seperti kandang kambing yang berada di bawah pohon randu di belakang rumah. Karena penasaran, dia pun hendak menengok isinya. Pelan-pelan, dia melangkahkan kaki, sambil sesekali menengok ke kanan dan ke kiri. Siapa tahu ada yang melihat aksi tanpa izin tersebut. Oh Tuhan, tampak seorang wanita yang acak-acakan sedang dirantai kakinya. Di sampingnya ada makanan dan minuman yang sudah disantap sebagian. Inikah Martina, saudara kembar sundel bolong itu? Pergi! Martina yang menyadari kehadiran Anita mengamuk dan mengusirnya. Di saat mengamuk, Anita sedikit memperhatikan wajah si gila itu. Ternyata sangat mirip dengan yang dilihatnya dalam mimpi kemarin, yaitu wajah pengantin wanita sebelum sosoknya berubah menjadi hantu sundel bolong. Anita yang takut jadi perhatian orang langsung lari terbirit-birit. Sambil berpikir dan bertanya-tanya, dia mencoba menyimpulkan tentang arti mimpinya. Bagaimana mungkin 2 orang asing yang saling ada kaitannya bisa masuk ke dalam mimpi? Dia bahkan tidak mengenal keduanya. Di malam harinya, malam kini kian mencekam setelah jatuh korban yang kedua, yaitu Tarmiji. Suasana desa menjadi begitu sunyi. Hampir tak ada suara sekecil apapun yang terdengar. Hanya suara jangkrik dan burung hantu yang menjadi primadona waktu itu. Angin pun enggan berhembus, seakan sama takutnya dengan penduduk desa. Keheningan itu ternyata dimanfaatkan oleh pasangan muda-mudi untuk bermadu kasih. Jumi dan Sasno, muda-mudi yang masih bau kencur, mereka memanfaatkan rindangnya semak-semak sebagai tempat mereka bermesraan. Nampaknya nafsu mampu mengalahkan rasa takut yang pada umumnya dirasakan warga di malam hari. Tanpa peduli sekitar, mereka asyik membelai, meraba, dan berciuman. Sesekali tangan nakal Sasno berkelana ke area terlarang Jumi. Gadis belia itu tak mempermasalahkan kejahilan kekasihnya rupanya, sehingga lelaki cabul itu semakin bebas menjamah. Keasyikan mereka tiba-tiba terhenti akibat ada beberapa kerumunan semut yang menggigit lengan dan betis Jumi. Kita pindah aja bang, di sini banyak semutnya, kata Jumi. Semula Sasno menolak, tapi karena Jumi terus merengek, akhirnya dia menuruti permintaan kekasihnya itu. Pindah kemana enaknya? Mencari tempat yang sepi, tapi tak jauh dari pemukiman penduduk. Karena jika setan itu muncul, dia bisa langsung meminta tolong, pikir Sasno. Mereka mencari-cari, tapi tak ada tempat yang sesuai. Tanpa sadar, mereka telah jauh dari rumah penduduk dan berada di perbatasan hutan, berjarak 100 meter dari kuburan sundel bolong. Tanpa ada rasa merinding, mereka lalu melanjutkan hal yang tak berpendidikan itu. Satu persatu pakaian Jumi dilucuti. Sasno yang sedang bernafsu, sedangkan Jumi tanpa malu senyum-senyum sambil memejamkan mata. Sebelum pemuda tak bermoral itu menelanjangi Jumi, tiba-tiba saja
Sepotong tangan memegang kepalanya dari belakang dan menariknya jauh melesat ke dalam hutan. Cumi spontan berteriak histeris sambil cepat-cepat mengenakan pakaiannya. Wanita yang hampir kehilangan kehormatannya itu berlari mengejar Sasno. Teriakannya masih terdengar di tengah pengejaran tersebut. "Bang!" teriaknya. Langkah kakinya kemudian berhenti ketika dia menyadari sesuatu. Tempat di mana dia berdiri sekarang adalah kuburan sundel bolong. Nyalinya mengkerut, dadanya kembang kempis begitu cepat, jantungnya bergoyang tak berirama. Pelan-pelan, dia memanggil nama Sasno. Sesekali dia melirik ke arah kuburan. Siapa tahu sang empunya bangkit. Karena tidak mendapat jawaban dari Sasno, dia berjalan mengelilingi pohon beringin yang menaungi kuburan misterius itu. Tak seberapa lama, dia kembali histeris. "Bang Sasno!" Kali ini teriakannya semakin keras bak geledek. Didapati sang kekasih sudah menjadi mayat. Matanya melotot, dadanya tertancap tombak yang berasal dari bambu. Tak kuat menyaksikan hal semengerikan itu, dia pun pingsan dan baru ditemukan oleh warga kampung keesokan harinya. Dan seperti biasanya, berjubel orang memadati ingin menyaksikan keganasan sundel bolong itu. Kedua orang tua Sasno hanya pasrah melihat putra keduanya terbujur kaku. Sementara Cumi berulang kali pingsan di samping jenazah kekasihnya. Beberapa hari kemudian, wajah cantik Anita pucat seperti kurang tidur. Terlihat sedikit lingkaran hitam di bawah matanya. Sesekali dia menguap. Nampaknya benar, dia tidak bisa tidur akhir-akhir ini. Mimpi itu lagi, mimpi aneh yang sama. Mengapa dia selalu mendapatkan mimpi itu setiap malam? Karena tidak mau menceritakan mimpi yang dilihatnya baru-baru ini, dia menjadi semakin kebingungan. Terkadang dia melamun, menggaruk-garuk kepala, kemudian melamun lagi. Dia mulai jenuh dengan keadaan ini. Lebih baik aku ke rumah neneknya Martini. Siapa tahu beliau bisa menjelaskan sesuatu, pikirnya. Tanpa seizin orang tuanya, Anita menuju ke rumah Waliem. Dengan beralaskan sendal jepit, dia kembali menyusuri jalanan terjal. Cuaca hari ini tidak mendung, jadi dia tidak perlu terburu-buru. 15 menit kemudian, dia sudah berada di kediaman Waliem. Tapi rumah tampak sepi, terlihat gembok yang menggantung di pintunya. Mungkin Waliem sedang keluar. "Aku tunggu saja di sini," katanya dalam hati. Entah bagaimana, timbul niat Anita untuk kembali ke tempat Martina, saudara kembar Martini yang dipasung di belakang rumah itu. Tanpa takut dia menuju ke sana. Sayup-sayup, dia mendengar suara seseorang sedang berbincang-bincang. Diintipnya dari pojokan sambil menyembunyikan dirinya. Dia terkejut setelah melihat Bagus kekasihnya sedang berada di depan gubuk tempat Martina dipasung. Entah apa yang dia katakan, tapi dari raut mukanya dia tampak gembira. "Aku akan kesini nanti malam sayang," kata Bagus. Kalimat terakhir yang diucapkan Bagus itulah yang terdengar sangat jelas oleh Anita. Rasa tak percaya timbul di batinnya. Bagaimana mungkin orang yang ingin dijadikan calon suami tega mengatakan hal itu kepada wanita lain? Lebih tak masuk akal lagi, dia mengucapkannya kepada orang yang kurang waras. Tetesan air mata mulai menghiasi pipi Anita. Sambil berlalu pergi, dia terus membiarkan air matanya berlinang. Tatap matanya kosong. Hampir tak bisa dikontrol lagi kecepatan jalannya. Hingga hanya 10 menit, dia sudah sampai di kamarnya. Lalu menangis jadi-jadinya. Di otaknya muncul kenang-kenangan indah bersama kekasihnya, Bagus. Sejak awal dia percaya bahwa Bagus adalah pilihan yang tepat. Tapi setelah yang didengarnya tadi, semua seakan berbalik. "Nanti malam, aku akan memergoki mereka. Aku pengen tahu bagaimana reaksinya setelah melihat aku,"
kata Anita dalam hati. Jam 9 malam. Diam-diam Anita sudah sampai di rumah Waliem, di pojokan tempat dia tadi menguping pembicaraan Bagus dengan Martina. Hingga 5 menit dia menunggu, Bagus tak juga muncul. Dia menambah kesabarannya sampai 30 menit. Namun Bagus masih tak dilihatnya. Jangan-jangan dia sudah berada di dalam dan berbuat mesum, pikirnya. Sembari menggigit bibirnya, dia langsung menghampiri pasungan Martina. Diintipnya ke sela-sela pintu. Karena kondisinya gelap, dia kesulitan melihat apa yang sedang terjadi di dalam ruangan kecil itu. Tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Anita mundur sejengkal lalu histeris. Sosok sundel bolong berlumuran darah sedang berdiri di hadapannya. Dia ingin berteriak sekeras-kerasnya, tapi aneh, suaranya tak bisa keluar sama sekali. Beruntung kakinya masih bisa berfungsi, sehingga tanpa dikomando Anita berlari secepat halilintar menjauh dari sosok seram itu. Karena keadaan gelap dan senternya mati, bukannya arah rumah yang dia tuju, tapi malah hutan yang kini dia masuki. Beberapa saat setelah sadar dia salah arah, lampu senternya kembali berfungsi. Diamati sekitar dengan cermat. Oh Tuhan, kenapa aku sampai di sini? Kata Anita kembali ketakutan. Dirinya sekarang berada di samping kuburan sundel bolong. Bulu kuduknya yang sudah berdiri dari tadi malah tak mau tidur lagi. Angin yang bertiup lumayan kencang disertai gugurnya daun beringin seakan memberikan pertanda sundel bolong itu bakal muncul lagi. Sebelum dia membunuhku, lebih baik aku pergi dari sini, pikirnya sambil bergegas pergi. Belum jauh dia melangkah, tiba-tiba dia mendengar jeritan seseorang sedang kesakitan. Berulang kali suara itu terdengar. Nampaknya suara itu tak asing bagi telinga Anita. Mas Bagus, kata Anita. Ditolehnya ke arah kanan lalu ke kiri. Kemudian diputarkan pandangannya 360 derajat, namun tak ada Bagus, sang kekasih itu. Dicermati lagi suara itu, makin lama makin jelas dan yakin itu suara Bagus sedang kesakitan. Anita kemudian memeriksa di balik pohon dan semak-semak. Sambil sedikit terisak, dalam hatinya terus berdoa demi keselamatan sang kekasih. Walau tadi siang Bagus telah membuat hatinya teramat kecewa, tapi dia tak tega bila harus menyaksikan dia tewas. Mas Bagus, teriak Anita. Tak lama kemudian, ada jawaban dari Bagus. Anita, cepat pergi. Jangan ke sini, ucap Bagus dengan suara yang lirih. Mendengar peringatan itu, bukannya pergi menjauh, tapi Anita malah menyongsong arah datangnya suara itu. Seketika itu juga, Anita berlari menembus semak dan beberapa jaring laba-laba. Tak dihiraukan beberapa kali kulitnya tergores duri. Telapak kakinya masih terus diajaknya berlari. Mas Bagus, teriaknya. Anita terkejut ketika melihat tubuh kekasihnya sekarat. Lengannya tergores benda tajam. Dari lukanya mengalir darah segar yang terus mengucur. Muka Bagus meringis, menahan kesakitan yang amat sangat. Dia bersandar di bawah pohon beringin yang tak begitu besar. Di sekitarnya nampak bekas tanah yang terinjak-injak tak karuan, seperti bekas perkelahian. Kenapa kamu kesini? Cepat lari, selamatkan dirimu, kata Bagus. Tidak mas, kamu harus selamat, jawab Anita sambil berusaha membantu Bagus berdiri. Dengan susah payah Anita berusaha membantu Bagus untuk bangun. Tenaganya yang hanya seorang wanita hampir kesulitan membuat lelaki bertubuh gempal itu berdiri. Tiba-tiba kepala Anita dicengkram dari belakang, ditarik dan dibenturkan ke pohon. Anita berteriak. Seketika dia roboh. Bagus yang sudah tak bertenaga itu ikut roboh.
Mereka bertumpuk bagai seonggok bangkai di bawah beringin. Sesosok pria kini sedang berdiri di depan mereka yang tengah terkulai. Dia tidak ikut dalam masalah kita, Parman. Biarkan dia pergi. Bagus memohon kepada orang yang kini berdiri di hadapannya. Salah dia sendiri yang datang kemari. Aku tidak mau ada saksi mata. Kalian semua harus aku habisi, kata Parman. Anita yang tidak tahu siapa laki-laki itu hanya mengaduh kesakitan. Kepalanya seperti berputar-putar. Sesekali dia terpejam, kemudian melek lagi. Akuilah semua kejahatanmu dan serahkan dirimu kepada yang berwajib, kata Bagus kepada Parman yang hanya tertawa dan berkacak pinggang. Kau kira aku gila? Mana mungkin aku mau melakukan hal konyol seperti itu. Aku masih pengen menikmati hidup bebas, walau aku harus membunuh kalian berdua. Toh penduduk akan mengira sundel bolong itu yang membunuh kalian, ucap Parman. Jangan sesumbar kamu biadab. Kamu yang membunuh Martini. Kamu lihat, teman-temanmu sudah mati. Tinggal kau yang tersisa. Serahkan dirimu sebelum arwahnya datang, teriak Bagus. Mana si sundel itu? Suruh dia kemari. Akan kuperkaos dia dan kubunuh sekali lagi, teriak Parman semakin kalap. Petir tiba-tiba menggelegar. Angin bertiup amat kencang, membuat pandangan Parman terganggu. Debu bercampur daun-daun yang berguguran meliuk-liuk seperti topan kecil. Tak lama kemudian, terdengar suara. Parman! Sontak Parman bergidik. Bulu romanya berdiri menjulang kokoh. Sekujur tubuhnya merinding. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya bergetar. Aku di sini, Parman. Suara itu terdengar lagi. Kali ini semakin dekat. Bagus dan Anita juga tak kalah ketakutannya. Siapa itu? Kata Parman. Aku di sini, Parman. Di atas sini, ucap suara itu. Mata Parman melotot, nafasnya sulit diatur ketika melihat sosok sundel bolong yang berdiri di dahan pohon beringin tempat Bagus dan Anita terkulai. Tidak mungkin, kata Parman. Tanpa sadar, lelaki itu berjalan mundur dan sebuah tombak bambu menembus lengan kanannya. Parman berteriak. Dia jatuh tersungkur. Tak lama, darah mengucur dari lukanya. Dilihatnya ke belakang. Sundel bolong itu telah berada di belakangnya, memegang tombak bambu. Ampuni aku, Martini, ucap Parman memelas. Aku di sini, Parman. Parman terkejut karena sundel bolong yang dilihatnya tadi masih berada di atas dahan pohon beringin. Anita yang nampak sudah mampu mengontrol kesadaran juga ikut heran melihat ada dua hantu sundel bolong. Yang satu berada di atas pohon dan satu lagi berada di belakang Parman, tengah membawa tombak. Kau heran, Parman, kata sosok seram yang membawa tombak. Rambut yang menutupi mukanya disibakkan. Diperlihatkan dengan jelas wajahnya. Namun bukan sosok seram yang diperlihatkan, melainkan sosok cantik jelita. Martini, kata Parman. Iya, aku Martini. Selama ini aku masih hidup. Karena yang kamu bunuh itu sebenarnya Martina, saudara kembarku yang mengidap gangguan jiwa, tutur Martini penuh emosi. Jadi, yang dulu kami perkaos itu Martina, ucap Parman kaget. Iya, itu Martina, potong Bagus sambil merintih. Setelah mengumpulkan tenaga, Bagus meneruskan kata-katanya. Kejadian sebenarnya adalah dulu Martini kasihan melihat saudaranya dipasung. Dengan sembunyi-sembunyi, dia melepaskan pasungannya itu. Namun, tanpa diduga, Martina kabur. Lalu Martini mengejarnya. Tapi kalian menemukan Martina terlebih dahulu dan merenggut kehormatannya, ungkap Bagus. Kamu, Jatmiko, dan Sasno lalu dengan keji membunuhnya. Aku yang melihat dari kejauhan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu aku berpura-pura menjadi Martina agar aku bisa balas dendam.
supaya arwah saudariku tenang. Dasar keparat, ucap Martini yang masih memegang tombak bambu. Kemudian ujung bambu dihantamkan ke pelipis Parman. Aduh, sakit. Ampuni aku, ucap Parman. Pelipis Parman mulai berlumuran darah. Tak sedikit pun perasaan iba yang diperlihatkan Martini. Dia terus mendaratkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh lelaki biadab itu, ke paha, tengkuk, dan punggungnya, dan sesekali ke kemaluan Parman. Lelaki pendosa itu hanya bisa merangkak berusaha menjauh dan minta tolong. Tapi suara petir membuat suaranya tak mungkin didengar oleh siapapun. Martini lalu menatap ke dahan tempat arwah Martina. Hantu sesungguhnya berdiri. Dia tersenyum dan berkata, "Dendam kita sudah impas." Ditancapkan tombak bambu ke punggung Parman yang tembus ke jantungnya. Seketika Parman tewas setelah mengerang kesakitan. Martini kemudian menghampiri Bagus dan Anita, lalu membawa mereka ke perkampungan. Di jalan, Martini menceritakan semuanya kepada Anita. Dialah yang sebenarnya membunuh Jatmiko dan Sasno. Dengan bantuan Bagus, dia merencanakan menyamar sebagai hantu. Walaupun sosok hantu Martina sering menampakkan diri sebagai sundel bolong, tapi dia tidak mampu melakukan apa-apa. "Lalu bagaimana dengan kakekmu, Tarmizi?" tanya Anita. Memang semua penduduk mengira beliau dibunuh oleh sundel bolong, tapi Parmanlah yang membunuhnya. Aku melihatnya sedang menyeret tubuh kakek dan diletakkan di bawah pohon, supaya seolah-olah sundel bolonglah yang membunuhnya, ungkap Martini. Jadi Martina memberiku isyarat lewat mimpi bahwa sebenarnya Bagus itu adalah kekasihmu dan kalian akan segera menikah, tanya Anita. Iya, memang benar, tapi mungkin keadaan tidak akan berjalan seperti itu, mengingat aku harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanku. Lebih baik kamulah yang tepat menjadi pendampingnya, kata Martini. Pembicaraan mereka berakhir ketika Bagus dan Anita memasuki rumah Bagus. Martini kembali ke Pasungan dan hendak mengakui semua perbuatannya yang main hakim sendiri itu. Anita yang mengetahui cerita sebenarnya mengurungkan niatnya untuk bersanding dengan Bagus dan meminta Bagus untuk menunggu Martini bebas dari penjara. Demikianlah kisah horor tentang kuburan sundel bolong. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.